dan merebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, di rahasia kerajaan Allah yang pertama apa? Kehendak Tuhan melalui firman Allah adalah pusat kehidupan iman orang percaya. Yang kedua, iblis dan kegelapan selalu mau mengacaukan pemahaman dan kedekatan kita pada firman Allah. Tapi kuncinya kata Alkitab, kalau hati kita seperti tanah yang baik, firman masuk bagaimanapun selalu bertumbuh, selalu berbuah, selalu berkembang, selalu menyatakan kuasanya. Yang ketiga, apa rahasia kerajaan Allah? Firman Allah yang bertumbuh dan berbuah akan terbukti dalam keseharian kita. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Selalu saya bilang, kejahatan dunia, tekanan dunia, kerusakan dunia tidak bisa merusak benih yang tumbuh. Amin. Benih hanya bisa rusak karena tanah itu keras. Benih itu bisa rusak hanya karena tanah itu berbatu. Benih itu hanya bisa rusak karena tanah itu apa? Penuh semak duri. Tapi kalau tanah itu baik, Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Amin. Dia tabur di tanah yang baik. Seperti dia membangun rumah di atas dasar batu karang. Bisa ada badai, bisa ada gelombang, tapi kalau dia dibangun di tanah yang baik, pohon yang baik, mau ada angin, mau ada gelombang, mau ada tsunami, dia tetap berdiri tegak. Bukan badai yang bisa menggoyahkan iman kita, tapi tanah yang berbatu, tanah yang keras, dan tanah yang penuh semak duri yang bisa merusak benih itu. Hari ini kita pastikan, terima dulu firman. Sama-sama bilang terima dulu firman. Praktekkan dulu firman. Biarkan firman itu bertumbuh. Mau ada badai bagaimanapun, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah, karena akan terbukti dengan keseharian. Nah, saya pelajari selanjutnya, klik. Ada 4 hal yang saya lihat sebagai bukti bahwa kita memahami rahasia kerajaan Allah. 1, orang yang memahami rahasia kerajaan Allah, sekali lagi saya bilang, dari buahnya lah sebuah pohon dapat dikenal. Bukti kita memahami rahasia kerajaan Allah, buah yang pertama, menjadikan kita orang yang rajin, bekerja keras, dan memiliki mental apa? Spirit of excellence. Daniel dicari-cari kesalahannya. Daniel dicari-cari apa? Kesalahannya. Bu, Pak, adik-adik muda, kita hidup di zaman yang sama. Kalau engkau diberkati, kalau engkau sukses, kalau engkau dekat Tuhan, dunia gak suka sama saudara. Ada aja orang-orang iri sama saudara, yang akan cari-cari kesalahan saudara. Tetapi Alkitab bilang, orang tidak akan menjumpai kesalahan Daniel karena padanya ada spirit of excellence. Bukan karena Daniel hebat. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya nggak perlu jadi hebat. Saudara cuma perlu melekat pada Tuhan. Ada masanya orang akan cari kesalahan saudara. Kalaupun gak bisa cari kesalahan saudara, akan tebar hoax tentang saudara, akan fitnah saudara, akan jahatin saudara, akan buat apa saja. Tapi di saat itu Tuhan justru akan angkat saudara, nyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat yang meriah.
Jadi kalau saudara lagi dicari-cari kesalahan, kalau saudara sedang di framing sesuatu yang buruk, kalau saudara sedang dilemparkan hoax tentang saudara, bersoraklah dan bilang, Tuhan terima kasih. Karena ini masanya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Anak Tuhan rajin. Anak Tuhan tidak malas. Karena kita sudah keluar dari kegelapan. Dan anak Tuhan mengandalkan spirit of excellence. Ketika orang lain mengandalkan kemampuan, kehebatannya, kita cuma mengandalkan Tuhan yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang luar biasa bagi kerajaannya. Sama-sama bilang apa saja yang saya kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Anak Tuhan santai. Orang dunia sampai banting tulang, peres keringat, kerja setengah mati. Tapi anak Tuhan lakukan yang terbaik dengan